Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Dari bahasan kitab Tauhid, kita tadi berhenti pada firman Allah di surah Al-Kahfi ayat 110, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah Jalla Dzikruhu ridha kepadanya, maka hendaknya dia beramal saleh. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, ini adalah menjadi pondasi dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Jika dia menginginkan amal yang dia kerjakan berguna atau bermanfaat untuk dirinya, yakni dia memang dia mengharapkan, menginginkan dari amal yang dia kerjakan adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang itu yang dia inginkan, yang dia harapkan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana tadi kita bahas pada pertemuan sebelum salat Isya, atau pada pembahasan sebelum salat Isya, bahwasanya motivasi kita dalam beramal adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita. Sebagaimana Allah Taala mengatakan, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Jadi kita senantiasa melakukan amal demi amal itu dengan harapan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain tadi kita sampaikan juga, kita tidak boleh meremehkan atau menganggap sepele sebuah amal jika memang amal tersebut dikerjakan, dilakukan karena mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang benar tujuan dari amalnya, maka mereka tidak akan takalluf, ya, tidak akan takalluf dalam sebuah amal. Apa takalluf? Yaitu berlebihan di luar batas kesanggupan atau kemampuannya. Karena Allah sendiri tidak membebankan manusia kecuali sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi beramallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa amal kita atau apa yang kita lakukan tidak menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
amal apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing, itu bisa menjadi sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka tidak ada jalan, tidak ada perkara yang dapat mengantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan amal yang saleh. Falyamal amalan salihah. Tidak ada jalan lain bagi siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala meridhoi dirinya, yaitu kecuali hanya dengan jalan beramal saleh. Itu hanya dengan jalan beramal saleh. Itu amal yang disyariatkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dengan amal yang saleh. Inilah dasar atau pondasi, asas yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, yang dengan adanya dasar ini, amal-amal tersebut bisa menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal yang dianggap sebagai amal yang saleh. Falyamal amalan salihah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian di dalam mengerjakan amal tersebut, amal-amal yang disyariatkan tersebut, tidak boleh adanya musyarakah atau menyertai selain Allah Subhanahu wa taala dari motivasi amalnya tersebut sesuatu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal tersebut harus dikerjakan atau dilakukan dengan dasar karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sedikit pun tercampur sesuatu yang dapat merusak amal-amal tersebut. Tidak boleh melakukan atau mencampur amal-amal yang dilakukan menjadi amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak boleh sedikit pun ada amal yang dilakukan dengan maksud dan tujuan selain wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar, inilah pondasi yang akan menjadi menjadikan sebuah amal itu kokoh atau bisa dikatakan amal saleh. Kemudian dalam ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dalam surah Az-Zumar ayat ke-65. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Dan sungguh telah kami wahyukan atau telah diwahyukan kepada dirimu, yaitu kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kemudian juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, yang isinya sama, ya, tidak ada perbedaan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan utusan-utusan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? La in asyrakta, seandainya kamu, ya, seandainya menunjukkan sesuatu ini tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, yang mana kesyirikan menjadikan amal tersebut menjadi sia-sia. Amal tersebut menjadi tidak bermanfaat. Ya, untuk siapa? Untuk siapa coba? Untuk pelakunya. Amal tersebut menjadi tidak bermanfaat. Walaupun amal tersebut memiliki apa? Janji yang fantastis, yang istimewa dari Allah dan Rasulnya jika dilakukan oleh seorang manusia. Maka Allah mengatakan lain asyrakta, jika engkau yang melakukannya. Diandaikan yang melakukan kesyirikan itu atau pencampuran niat dalam sebuah amal itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah mengatakan layah batanna amaluka. Maka Allah nggak peduli, subhanahu wa ta'ala, dia tidak peduli. Allah pasti, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti, tidak mungkin tidak, walaupun Nabi kita itu adalah utusannya, orang dekatnya, ya, orang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika perbuatan itu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan layah batanna amaluka, saya akan hapus semuanya. Saya akan hapus, pasti saya akan hapus semuanya. Ya. Di sini adalah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kalau Allah nggak pandang bulu, siapapun yang melakukan kesyirikan, hatta pelakunya itu jika dilakukan, seandainya dilakukan oleh utusannya sendiri, maka Allah jalla dzikruhu akan menghapusnya, menghapus amal-amal dari utusan-utusan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kemudian Allah mengatakan wala takunanna minal khasirin. Dan jika memang pelaku itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, jika diandaikan memang Nabi SAW yang melakukannya, maka Allah pun nggak pandang bulu. Beliau pun akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi nanti di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya asas ataupun akidah. Lihat jamaah, dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan ini, hafizahullah ta'ala, menjadi pelajaran yang sangat besar untuk kita, bahwasanya amal saleh bisa mengantarkan kita pada tempat yang mulia. Kapan? Kapan sebuah amal itu dapat mengantarkan pelakunya kepada tempat yang mulia? Kapan? Ketika mengikuti prosedur yang diinginkannya, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan
arahan dari Allah dan Rasul-Nya. Baik arahan secara yang tersembunyi maupun yang tampak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu enggak meragukan, ya, Nabi SAW tidak meragukan kualitas amal lahiriah para sahabat. Nabi enggak ragu. Tidak diragukan kualitas amal lahiriah para sahabat, itu tidak diragukan. Tapi Nabi khawatir Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jemaah, amal lahiriah sahabat itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tapi yang Nabi khawatirkan amal batiniyah. Karena amal batiniyah itu urusan siapa? Urusan pribadi, urusan pelaku amal. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW melewati sejumlah para sahabat yang sedang bicara, yang sedang sharing. Kemudian Nabi bertanya SAW tentang materi atau tentang apa yang dibicarakan sesama mereka. Apa materinya? Mereka sedang bicara tentang fitnah Dajjal. Mereka sedang bicara tentang fitnah Dajjal, bahayanya dan seterusnya, solusinya dan seterusnya. Jadi mereka mengkhawatirkan, para sahabat mengkhawatirkan diri mereka tentang Dajjal. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ada sesuatu yang lebih saya khawatirkan. Ya, Nabi nggak khawatir tentang amal apa? Lahiriah. Sahabat nggak diragukan amal lahiriahnya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tapi ada sesuatu yang di luar kemampuan beliau, yaitu hati. Itu di luar kemampuan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan ada sesuatu yang lebih saya khawatirkan lebih dari fitnahnya Dajjal. Yaitu Nabi mengatakan apa? Syirkun asghar, syirik kecil, atau asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi mengkhawatirkan kita atau para sahabat? Nabi mengkhawatirkan para sahabat yang secara kualitas tidak diragukan lagi amalnya. Tapi tetap ya, Nabi SAW khawatir. Bagaimana lagi kalau Nabi hidup di zaman kita hari ini? Tambah khawatir beliau. Tambah khawatir Nabi kita. Nabi mengatakan apa? Ada yang lebih saya khawatirkan dari itu, yaitu syirik yang tersembunyi. Adanya motivasi-motivasi lain dalam amal. Itu kan nggak diketahui kecuali oleh Allah dan pelakunya. Sahih?
Dan itu dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, dan itu dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah pondasi. Dan inilah dasar. Ya. Inilah yang dapat meninggikan amal seseorang, yang dapat menjadikan amal seseorang bernilai fantastis. Dan jika pondasi ini tidak ada pada seseorang, jika dasar ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka amal yang punya nilai fantastis bisa tidak berharga. Bisa tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jelas sampai sini ya jamaah ya. Oleh karena itu, pembahasan tentang apa motivasi kita dalam sebuah amal adalah pembahasan yang terus harus ada pada diri kita sepanjang usia kita. Sepanjang usia kita. Apa motivasi kita? Apa dorongannya dalam sebuah amal yang kita geluti di situ? Ya. Maka kalau kita tahu ini, kita tidak akan menjadi orang yang membebankan diri. Ya. Kita nggak akan takalluf. Kedua, kita nggak akan apa? Minder. Kita nggak akan minder. Kita nggak akan minder. Yang pertama, kita nggak akan takalluf. Ya, kita nggak akan takalluf. Kita nggak akan membebani diri kita. Enggak, Pak. Kita akan berjalan sesuai dengan apa jemaah? Dengan kemampuan kita yang Allah berikan pada kita. Yang Allah berikan pada kita. Karena apa? Karena ending itu sesuai dengan tujuan. Ending itu sesuai dengan tujuannya. Bisa jadi amalnya fantastis, punya nilai, disebut oleh Allah dan Rasulnya, tapi endingnya tidak. Karena takalluf itu. Karena terlalu membebankan dirinya. Ya, karena takalluf. Kalau orang mengerti apa maunya Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah untuk dirinya dalam menjalani hidup ini. Sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa mudah, jemaah? Kenapa mudah? Karena yang dicari, yang dikejar itu cuma satu. Siapa? Allah. Cuma satu, Allah. Tapi kalau ada yang dicari selain Allah, ya, 2, 3, 4, 5, itu akan berat. Berat. Itu berat. Kalau yang dicari Allah, itu mudah. Kalau dalam hidup ini, cara menjalankannya, yang dicari itu adalah Allah, dia nggak akan takalluf,
dia nggak akan membebankan dirinya, dan dia juga nggak akan minder, nggak akan minder. Ya, dia tidak akan minder, dia nggak akan takalluf. Udah kemampuan dia sampai di sini, beramal sesuai dengan kemampuannya. Selama amal tersebut apa? Sesuai. Selama amal tersebut sesuai, dia nggak akan membebankan dirinya di sesuatu yang dia tidak mampu. Antum pernah jadi imam ketika sholat? Pernah ya? Gimana rasanya takalluf? Pernah takalluf nggak? Ketika mau memimpin sholat, takalluf. Pernah nggak? Paham maksud saya? Paham? Pernah takalluf nggak? Pernah membebankan diri nggak? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Grogi. Terus apa lagi? Nggak pas. Coba sesuai kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting berjalan menurut syariat. Apa kata Nabi? Iqra' ma tayassara laka minal Qur'an. Baca yang paling mudah dari ayat yang kita bisa. Ya, dari ayat yang kita bisa. Kenapa saat jadi imam jauh lebih berat saat dengan sholat sendiri? Tanggung jawab, pasti. Terus apa lagi? Ada takaluf itu. Sahih nggak? Adanya takaluf, pembebanan merasa, wah kayaknya masa imam kulhu gitu kan. Masa imam ina atau ina gitu. Imam kayaknya Al-Baqarah lah ya. Ya, Anisa lah ya gitu ya. Takaluf. Takaluf. Ini nggak bisa dipukul rata untuk semua orang. Tapi kita semua merasakan bagaimana saat takaluf. Kenapa saat sholat sendiri nggak ada beban? Karena kita nggak takaluf. Tapi kenapa jadi imam jadi ada beban? Karena yang dicari ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau sholat sendiri yang dicari siapa? Allah, tunggal. Kalau imam, lihat belakangnya siapa. Itu menentukan surat yang dibaca. Sahih antum merasakan? Ya kan? Takalluf itu takalluf. Itulah kitab, inilah fungsinya belajar. Inilah fungsinya kita belajar. Lihat, ada calon mertua kah? Ada ustadz kah? Ada calon istri kah? Istri keberapa? Istri ketiga. Dan seterusnya. Ini takalluf. Takalluf. Itu nggak akan enak hidup takalluf, itu nggak akan enak. Itu hidup takalluf itu tidak akan enak. Antum tahu ketika takalluf, baca dia Al-Baqarah misalnya, mulai suaranya berubah. Kenapa? Takalluf. Udah nggak karu-karuan. Akhirnya macet. Habis macet balik lagi kul huwallahu ahad. Nah itu takalluf. Takalluf. Kenapa nggak dari awal? Sahih? Apa masalahnya? Kulhu itu pernah membuat sahabat dicintai oleh Allah. Sahih enggak? Itu. Kalau orang faham konsep hidup menuju Allah itu ringan. Karena yang dicari cuma satu. Allah. Kalau yang dicari ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu jadi berat hidupnya. Jadi berat. Dan susah untuk mendapatkan keridhaan 5 ini susah.
Susah enggak? Susah. Kalau mendapatkan keriduan yang satu jauh lebih mudah. Maka kata Imam Syafi'i apa? Ridha nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan seluruh manusia adalah sebuah cita-cita yang tidak akan pernah bisa tercapai. Tidak mungkin. Maka hiduplah, berjalanlah hanya mencari keridhaan ridhonya Rabb manusia. Dan juga nggak akan minder ketika apa? Ketika orang tahu apa jemaah? Tahu kemampuan dan tahu tujuan. Tahu kemampuan dan tahu tujuan. Dia nggak akan berkecil hati, ya. Kenapa dia nggak akan berkecil hati? Kenapa dia nggak akan minder? Karena dia tahu sampainya seseorang pada keridhaan Allah itu berdasarkan motivasi dan dorongan seseorang beramal. Bukan karena amalnya, tapi karena dasar amalnya, motivasinya. Motivasi dalam amalnya. Jadi dia nggak akan minder. Kalau memang target kita kejar-kejaran fastabiqul khairat itu, kejar-kejaran dalam mencapai ridha Allah, itu orang itu nggak akan minder. Orang itu tidak akan minder. Orang itu akan selalu optimis, ya, akan selalu optimis, tidak akan berkecil hati dengan amalnya. Lihat, Nabi pernah mengatakan ada orang yang masuk surga dengan sebab mengangkut atau mengangkat gangguan dari jalan. Ringan, ringan nggak? Ringan, tapi jadi besar di sisi Allah. Gimana caranya? Gimana caranya? Hah? Benar tujuannya. Tujuannya benar. Tujuannya benar. Allah. Tujuannya benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa mengantarkan pada tempat yang tinggi. Atau misalnya lagi kita ambil contoh seorang wanita yang tinggal di masjid, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, di mana wanita? Di mana wanita tersebut? Apa kata para sahabat? Dia telah meninggal. Terus Nabi merespon gimana? Lima lam tukhbur ini. Kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Kenapa ya? Kalau mungkin kita bahasa bebas hari ini, yang meninggal kan marbot, bukan ketua DKM. Kayaknya nggak perlu juga Nabi tahu. Hah? Kalau yang meninggal ketua DKM ya kita umumin dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Kayaknya nggak perlu juga. Ternyata prediksi para sahabat keliru. Kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Kenapa kalian nggak kasih tahu saya? Apa karena dia cuma seorang marbot yang di mata manusia rendah, kecil? Di sisi Allah dia tinggi kedudukannya. Nabi bilang apa? Dullani ala qabriha. Anterin saya ke kuburannya. Anterin saya ke kuburannya. Gitu. Terus Nabi dianterin dan Nabi sholat di kuburnya.
sallallahu alaihi wasallam. Gitu jemaah. Ya, sesuatu yang ternilai kecil ternyata bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pondasi, itulah pondasi. Jadi kalau orang sudah punya pondasi, ya kalau orang punya dasar, dia kokoh, dia nggak akan takalluf, dia nggak akan minder, dia nggak akan takalluf, karena dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan kepada manusia kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ya, dan dia juga nggak akan minder. Ya, dia nggak akan minder karena memang segitulah kemampuan yang Allah berikan pada dirinya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Itulah makna daripada apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh hafizahullahu taala, yang beliau mengatakan al-aqidatu sahihatu, akidah yang benar, pondasi yang benar itu adalah asas berdirinya, tegaknya agama, dan juga amal-amal menjadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soal sampai sini? Faliyatafadhal. Silakan. Soal yang saya pertama tadi bahwa dalam drama itu harus termotivasi, yang paling ini adalah pragma tadi, kalau motivasi. Tapi ketika kita beramal hanya sedikit sekali hanya mengumpulkan kewajiban, apakah itu masih tidak mendapat rahmat? Yang pertama, yang kedua, dalam kitab ini disebutkan bahwa benar rusaknya suatu amalia itu tergantung dari itikadiyah kita. Ya. Itu rusak itu kira-kira yang menjadikan rusak itu seperti apa? Kemudian apakah itu sudah dihukumi luar Islam? Itikadiyah rusak. Iya. Motivasi dalam beramal itu penting, Pak. Sangat penting. Bahkan proses yang ditempuh oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, proses yang ditempuh oleh Nabi kita SAW, yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan arahan dari Allah. Karena kurikulum itu bukan ditentukan sama Nabi. Ya, saya ulang, kurikulum dakwah itu bukan Nabi yang tentukan, tapi Allah. Kurikulum dakwah itu ditentukan oleh pemilik alam semesta ini. Contohnya misalnya seperti Allah Ta'ala berfirman gini, dalam surah An-Nahl ayat 36. Kita lihat jemaah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan dia telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Ada seorang rasul. Yang rasul itu punya maksud dan tujuan ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, punya maksud dan tujuan.
Di antaranya misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 59, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri kecuali pasti di negeri tersebut sudah ada seorang rasul, sudah ada seorang rasul yang apa? Yang diutus yaslu alaihim ayatina, yang sudah menyampaikan halal, haram, sudah disampaikan di situ. Jadi nggak mungkin suatu negeri itu diberikan hukuman tanpa sebab, itu nggak mungkin. Itu pertama harus kita imani itu, pasti ada sebabnya. Itu diantaranya. Kemudian kita balik lagi ke surat An-Nahl itu ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pemilik alam semesta ini mengabarkan dia mengutus setiap umat itu adanya seorang rasul. Dan setiap rasul itu memiliki tugas yang sama, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Ani'budullah. Tugasnya adalah memerintahkan manusia agar manusia menyembah Allah semata. Jadi inilah kurikulum. Inilah kurikulum. Jadi Nabi kita Muhammad SAW berdakwah dengan dakwah tauhid itu bukan pilihan beliau. Bisa dipahami, Pak? Tapi keinginan siapa? Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana manusia beretika, beradab? Kita kan selalu bilang kedepankan etika, kedepankan adab. Oke? Betul, itu sangat betul. Tapi kelirunya kita, etika, adab itu yang kita kedepankan sesama manusia terlebih dahulu. Seharusnya etika dan adab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terlebih dahulu harus kita kedepankan dalam hidup ini. Bagaimana kita punya etika, bagaimana kita punya adab kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada manusia secara umum. Itulah etika, itulah adab. Ya. Atau dalam ilmu kita sebutnya dia dengan tauhid. Disebutnya dengan tauhid. Ya, bahasa lain tauhid itu adalah etika. Belajar tauhid itu belajar adab. Adab kepada Allah. Belajar tauhid itu belajar adab. Adab kepada Allah. Ya, adab kepada Allah, adab kepada Nabi. Gitu. Nanti ketika kita punya adab sama Allah,
Ketika kita ngerti adab sama Allah, itu akan terbentuk adab kita sesama manusia. Akan terbentuk. Karena kita dibentuk beretika dan beradab kepada pencipta kita terlebih dahulu. Kemudian kepada Nabi kita. Nanti setelah itu terpenuhi, maka kita akan terbentuk menjadi sesosok manusia yang punya adab sesama manusia. Gitu. Kalau dibalik, bagaimana kita beretika dan beradab kepada sesama manusia, maka bisa jadi etika dan adab kita sesama manusia ternyata tidak dianggap benar atau bahkan dianggap keliru di hadapan Allah. Saya kasih contoh misalnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Jika hidup kita, karakter hidup kita itu mengikuti sesuatu yang viral, yang lagi viral, yang lagi booming. Kalau karakter kita hidupnya begitu, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi. Jika hidup kalian, jika gaya hidup kalian, jika metode hidup kalian, jika prinsip hidup kalian mengikuti kebanyakan manusia. Pak, jamaah, orang-orang istimewa itu gaya hidupnya berbeda dengan kebiasaan atau keumuman manusia. Saya ulang Pak ya. Cara metode gaya hidup orang-orang yang berprestasi itu berbeda dengan cara metode gaya hidup keumuman manusia. Di semua lini. Kita nggak hanya bicara tentang agama, Pak. Di semuanya. Cara hidupnya, metodenya, prinsipnya, orang-orang berprestasi itu berbeda dengan keumuman manusia. Hah? Coba kita bicara misalnya apa? Kita melihat kenyataan dulu ya. Kita melihat yang paling yang bisa kita urutan awal yang bisa kita ambil jadi motivasi. Kita lihat sesosok yang bernama Abu Bakar. Sesosok orang yang bernama Abu Bakar. Yang ternyata dia punya karakter yang istimewa. Dia punya prinsip yang istimewa. Dia punya gaya yang istimewa. Sehingga dia mengungguli seluruh sahabat. Dan bahkan bukan hanya seluruh sahabat. Dia mengungguli siapa? Seluruh manusia. Kecuali Nabi dan Rasul. Kecuali Nabi dan Rasul. Abu Bakar mengungguli. Lihat Pak, karakter Abu Bakar. Siapa yang hari ini puasa? Nabi bertanya di depan para sahabat. Yang angkat tangan siapa? Saya.
Siapa yang hari ini sudah bersedekah kepada fakir miskin? Sekian banyak sahabat yang angkat tangan, Abu Bakar lagi. Siapa hari ini yang sudah jenguk orang sakit? Siapa? Abu Bakar lagi. Pertanyaan keempat, siapa yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Yang angkat tangan, Abu Bakar lagi. Karakter dia beda, gaya hidup dia beda. Semua orang berprestasi itu punya karakter dan gaya hidup berbeda dengan siapa? Keumuman manusia. Gak mungkin sama, Pak. Gak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Dia punya gaya, dia punya karakter, dia punya pola hidup beda. Beda dengan keumuman manusia. Gak beda, pokok dia beda. Itu satu contoh. Ya, satu contoh. Abu Bakar. Siapa yang menyenguk orang sakit, dia. Siapa yang mengantar jenazah, dia juga. Jadi wajar kalau Nabi ketika ditanya sama Abu Bakar, ketika Nabi menjelaskan adanya pintu surga itu, ada 8 pintu surga. Abu Bakar tanya, apakah mungkin ada orang bisa masuk lewat seluruh pintunya? Diizinkan oleh Allah masuk lewat seluruh pintunya? Kata Nabi apa? Mungkin. Dan orang itu adalah Anda. Allahu Akbar. Apa nggak istimewa? Kan nggak sembarangan Nabi bicara. Dan orang itu saya harapkan adalah Anda. Abu Bakar unggul di semuanya. Taib. Dalam Quran memang tidak disebut nama Abu Bakar dalam Al-Quran. Maksudnya gini, kata Nabi SAW, ambillah Quran dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Ya, disuruh belajar Quran dari mereka. Tapi lihat, ketika di imam, Nabi nggak bisa pimpin, yang dicari oleh Nabi siapa? Ubay? Bukan. Abdullah bin Mas'ud? Bukan. Siapa? Abu Bakar. Aina Abu Bakr. Ya. Kan nggak mungkin dia ini nggak punya keistimewaan. Nggak mungkin gaya hidup dia sama dengan keumuman manusia. Mana Abu Bakar? Aisyah bilang apa? Jangan bapak saya. Karena bapak saya kalau pimpin sholat nggak kedengaran kecuali suara. Ini dia yang membuat Abu Bakar istimewa. Itu khusyuk kan namanya, Pak. Itu khusyuk. Mana Abu Bakar? Itu khusyuk. Kan nggak mungkin orang nggak khusyuk meneteskan, mengeluarkan air matanya, nangis ketakutan. Itu saya rasa satu contoh dari Abu Bakar ini sudah cukup buat kita. Kalau Abu Bakar jadi istimewa karena dia berbeda dengan keumuman para sahabat. Bahkan Nabi mengatakan kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman siapa? Seluruh manusia, bukan cuma imannya sahabat, seluruh manusia. Iman Abu Bakar jauh lebih tinggi. Gitu, Pak. Gitu, Pak. Orang-orang berprestasi semuanya punya gaya hidup yang beda dengan keumuman manusia. Itu harus dipegang, harus dipegang. Ya, dalam masalah apa aja? Dalam masalah apa? Saya yakin dalam seluruh masalah berbeda dia cara menjalani. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan dalam surat Al-An'am ini, wa in tuti aktsara man fil ardi. Kalau gaya hidup Anda, kalau metode hidup Anda itu menyesuaikan dengan apa? Keumuman manusia. Ini Allah yang bilang, yudhilluka an sabilillah. Yudhilluka an sabilillah. Maka keumuman manusia itu mereka akan menyesatkan kita. Udah, jangan terlalu serius belajarnya. Jangan nanti kalau terlalu serius belajarnya jadi orang gila gitu kan.
Ya, ada nggak ungkapan itu? Ada ya? Mungkin nggak jadi orang gila orang belajar? Mungkin kalau belajar mau terbang. Iya kan? Jadi gila, kenapa? Karena nggak bisa-bisa terbang. Iya kan? Nah itu dia. Jadi kalau ada ungkapan jangan terlalu serius belajarnya, jangan berlebihan belajarnya. Benar, kalau belajar ilmu kebal bacot. Iya kan? Coba-coba pakai silet, bedar. Bagaimana pakai kampak? Padahal udah puasa muti 200 hari. Hah? Tetap aja bedar. Stres dan bisa jadi orang gila. Tapi belajar ilmu agama, ayat dan hadis itu enggak, Pak. Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati seseorang. Allah akan memberikan kenyamanan di dalam hati seseorang. Itu, Pak. Itu pasti, Pak. Tidak mungkin tidak. Ya. Allah yang mengatakan yudhilluka an sabilillah. Jadi kita dalam hidup ini harus punya karakter. Karakter kita bukan mengikuti kebanyakan manusia. Apa kata Allah? Iyattabi'una illa dhann. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kebanyakan manusia, keumuman manusia, lihat-lihat. Dalam dunia kajian juga ada. Ya, dalam dunia kajian juga ada. Mengikuti kebanyakan yang lagi tren dalam pengajian. Misalnya ada sebuah ungkapan, ya, yang ungkapan ini perlu dipertimbangkan. Eh, kalau kita ngaji kitab terus, orang jadi bosen, orang jadi ngantuk. Tapi kalau ngaji tematik, seperti keumuman, masjid A tematik, masjid B tematik, kita kayak begitu keumuman gitu kan. Dan seterusnya. Yudhilluka an sabilillah. Gitu. Itu bisa membuat kita justru tidak berada di jalannya Allah. Jadi lihat konsepnya. Apa yang membuat dasarnya itu? Apa kata Allah keumuman manusia iyattabi'una illa dhann. Yang mereka atau dasar mereka melakukan itu adalah apa? Prasangka. Ini kayaknya kalau kita bahas kitab itu jadi begini nanti ngajinya, orang bosen, orang ya begitu deh kurang lebih. Tapi kalau kita bahas tematik gini, kayaknya itu kan prasangka. Sahih? Itu kan prasangka. Itu kan dhann. Iyattabi'una ila dhanna. Keumuman manusia itu ngikutin dhann. Dulu pernah ditanya kepada Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala dalam daurah di Kota Malang tahun kurang lebih tahun 2015 kurang lebih ya. Beliau ditanya tentang
metode dakwah, tentang metode dakwah. Apakah tepat metode dakwah itu tidak mengajarkan kepada manusia atau tidak memulai mengajarkan pada manusia tentang etika dan adab kepada Allah terlebih dahulu? Tapi yang diajarkan adalah adab dan etika sesama manusia. Gitu. Apakah metode ini tepat atau tidak? Kemudian Syekh mengatakan, hafizahullah ta'ala, kurang lebihnya Pak, dia beliau katakan, apa perkataan Allah Subhanahu wa taala, persaksian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini persaksian dari langit. Persaksian tentang apa, Pak? Persaksian tentang apa, jemaah? Adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la khuluqin wa innaka la ala khuluqin azim. Persaksian dari Allah atas akhlaknya Nabi kita SAW. Maka akhlak dan adab Nabi itu nggak bisa ditandingi, nggak bisa disaingi. Sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa, Pak. Ya, saya tanya sama bapak, ini pertanyaan, jawaban Syekh. Kata Syekh, bisa nggak dulu saat Nabi berdakwah, Nabi ajarkan terlebih dahulu akhlak sesama manusia? Mungkin atau bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Paham nggak tuh? Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena perintah wahyunya, kurikulumnya, akhlak dan adab kepada pencipta alam dulu. Bisa dipahami? Itu jawaban Syekh hafizahullah. Kalau Nabi mau mulai, siapa yang meragukan cara bicara Nabi? Siapa yang meragukan cara Nabi memuliakan orang yang lebih tua? Siapa yang meragukan cara Nabi berinteraksi dengan wanita? Siapa yang meragukan harta dalam bersedekah? Bisa dipahami sampai sini, jemaah? Tapi Nabi tetap mengikuti rules yang Allah berikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Itu rules. Manusia harus dididik dan diajari pertama kali etika dan adab kepada penciptanya. Kepada penciptanya. Karena bisa jadi manusia akan kurang ngajar kepada penciptanya dan sangat berbakti pada orang tuanya. Jadi berbanding terbalik. Saking berbaktinya, orang tuanya bilang, tolong belikan saya rokok, siap. Ya enggak? Nah, tolong beliin sam apa? Ya, gitu deh. Ya. 3 slop. Siap, kata Allah dalam Al-Quran, kita harus birrul walidain. Siap, nahluh.
Pakai ayat lagi ngebeliin rokoknya. Hah? Beliin rokoknya pakai ayat. Coba. Wa wasainal insana, Allah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada orang tuanya. 3 slop. Tolong beli. Sami'na wa ata'na. Perhatikan. Kalau etika dan adab dimulai dari sesama manusia. Tapi jika etika dan adab dimulai dari pencipta manusia, maka kita akan beretika dan beradab kepada manusia sesuai dengan arahan sang pencipta. Jam 3 malam bapaknya bangun. Nah, bapak pengen roti panggang. Siap. Itu boleh. Bangun. Jam 2 bapaknya bangun. Nah, mulut asem nih. Tolong cariin dong. Ya. Siap. Gitu? Itu. Jelas sampai sini? Paham? Itu dia. Penting tuh. Jadi harus dimulai etika. Sebenarnya oke. Sebagian orang nggak terima dengan Ustaz, kalau kita bahas tauhid terlebih dahulu, sebenarnya oke, kita ganti nama adab. Antum apa perlu dibikin flyer itu jangan judulnya kitab tauhid, adab kepada Allah. Itu. Kalau ngedenger nama tauhid udah gatal gitu, aduh tauhid lagi. Ganti judulnya, adab kepada Allah. Itu kan tauhid. Iya kan? Adab kepada Allah. Gitu. Jelas sampai sini, Pak? Tapi Nabi nggak mulai. Padahal Nabi telah dikatakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Nabi nggak mulai dari situ. Tapi Nabi mulai dari arahan penciptanya. Arahan penciptanya. Bagaimana seseorang beretika dan beradab pada penciptanya terlebih dahulu. Kepada penciptanya terlebih dahulu. Misalnya, seseorang kita diperintahkan oleh agama kita untuk memuliakan tamu kita. Sahih enggak? Sahih ya? Kata Nabi bahkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Di antaranya sampai dia memuliakan tamunya. Sedang dia muliakan tamu kan atau tamunya dia datang gitu kan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertepatan dengan datangnya tamu, bertepatan juga dengan datangnya waktu sholat. Bisa difahami sampai sini? Jadi kedatangan sang tamu itu bertepatan dengan datangnya waktu sholat. Mana yang harus didahulukan? Kan gitu. Jelas ya? Begitu. Kalau seorang nggak membangun etika dan adab kepada Allah, dia akan salah menempatkannya nanti. Dia akan keliru. Makanya Allah mengatakan tadi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Inhum illa, atau yang dilakukan oleh mereka kecuali dasarnya apa? Prasangka. Prasangka bukan ilmu. Ilmu bukan ilmu, tapi prasangka. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
soal pertama Bapak, yaitu bagaimana caranya kita atau motivasi dalam amal itu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi kita mengharapkan sesuatu lebih dari itu dan mengharapkan kebaikan yang lebih dari itu. Terus apa lagi, Pak? Oh iya. Iya, kerusakan i'tiqad apakah bisa menyebabkan, iya kalau rusak i'tiqadnya keluar dari Islam. Nanti di pelajaran kita ada. Kan kufur, ada kufur i'tiqad, ada kufur amali. Kufur i'tiqad, kufur amali. Kalau kufur i'tiqadnya keluar dari Islam, keluar dari Islam. Ya. Walaupun amalnya melakukan amalan Islam, tapi dia kufur dalam hati. Seperti misalnya dia menampakkan keislaman, tapi dia benci sama apa yang dia tampakkan. Karena sebuah tekanan, dia akhirnya melakukan itu. Mungkin ya? Mungkin ya? Mungkin karena sebuah tekanan. Ya, karena sebuah tekanan dia melakukan hal itu. Ya. Apa? Iya, munafik, betul, munafik. Makanya kan pernah kita bahas juga di sini, orang munafik itu bisa menampilkan dirinya seolah-olah orang yang beriman. Persis seperti orang yang beriman. Ya, seperti yang kita kisahkan dalam surat Muhammad itu, mereka duduk bersama orang-orang yang beriman mendengarkan Nabi. Setelah selesai pengajian itu, mereka bilang, "Madza qala anifa?" Tadi Nabi habis ngomong apa? Padahal fisiknya ada di majelis. Hah? Fisiknya ada di mana? Di majelis. Kayaknya nyimak gitu. Ternyata lagi mikirin apa? Utang. Itu nggak tahu gitu. Begitu selesai, Nabi selesai, terus dia samperin orang-orang yang beriman. Nabi tadi ngomong apa aja? Jelas ya? Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerusakan etikot itu juga bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Tentunya pastinya Allah Maha Adil. Pastinya Allah itu Maha Adil. Apakah orang akan dihukum atau tidak dihukum? Pastinya tidak mungkin ada orang yang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala kecuali memang orang itu salah dan telah ditegakkan hujah padanya, iqamatul hujah. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jadi kalaupun nanti ada ya seseorang yang akan dihukum atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Tapi memang orang tersebut berhak untuk dihukum. Ya. Paham Pak sampai sini? Apalagi dalam masalah i'tiqad. I'tiqad adalah urusan dia dengan Allah. Urusan sang pelaku dengan Allah. Nggak boleh kita menganggap dia telah keluar dari Islam. Nggak bisa. Nggak segampang, nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak, itu berat. Bahkan Nabi mengatakan apa, kata Nabi SAW? Man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir. Apa kata Nabi? Maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya.
Jika yang dia ucapkan, jika yang dia tuduh itu tidak kafir di sisi Allah, maka ucapan itu balik kepada yang mengucapkan. Itu Pak. Baik, ada lagi? Nggak ada. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Di surat Al-Araf di situ antara penduduk neraka dengan penduduk surga saling bertanya masalah gimana kamu apa sudah dapat janji Allah bahwa kita berada di dunia. Dan jadi pertanyaan saya, apakah surga dan neraka itu berdekatan atau penduduk masing-masing itu bisa keluar berkeliaran atau memang waktu itu ada alat komunikasi? Iya Pak. Jangankan antar penduduk neraka Pak, penduduk neraka dan surga. Antara orang tua dan anak itu saling lihat nanti, saling lihat. Tapi mereka memikirkan dirinya sendiri-sendiri, gitu. Saling melihat keadaannya. Itu sebelum ditutupnya pintu surga. Sebelum ditutup pintu surga, nanti pada suatu akhirnya itu pintu surga ditutup. Udah nggak ada pembicaraan lagi antara penduduk neraka dan penduduk surga. Kalau kita lagi bicarakan masalah janji apa di dunia berarti sudah tertutup. Belum Pak. Jadi mereka sudah masuk surga, yang ini masuk neraka. Itu sedang kan surga itu Pak. Kenikmatan itu dimulai saat orang meninggal dunia. Saat orang meninggal di dunia, itu kenikmatan itu sudah dia dirasakan. Ketika memang dia akan menjadi penduduk surga, maka kenikmatan itu akan dirasakan setelah dicabut nyawanya. Itu kenikmatan itu. Makanya dikatakan kuburan itu taman di antara taman surga atau taman neraka. Gitu. Jadi sebelum masuk, jadi mereka sudah diberikan sama yang masuk neraka. Jika mereka sudah mendapatkan, makanya kata Nabi SAW, "Maminkum min ahadin yamutu illa wa huwa nadima." Setiap manusia yang meninggal dunia mereka nyesal. Nabi bilang itu. Semua yang mati itu nyesal. Kenapa? Karena sesudah mati janji itu sudah mulai ditunaikan. Bahwa janji-janji itu mulai ditunaikan saat seseorang meninggal dunia. Janji itu sudah mulai Allah tunaikan. Nanti penyempurnaannya di surga. Kata Nabi, orang soleh pun nyesel saat dia melihat amal dia diberikan nilai atau penghargaan yang fantastis oleh Allah. Kenapa nggak lebih maksimal dulu? Dia nyesel. Sebaliknya, orang yang nggak soleh juga nyesel. Ternyata benar hukuman Allah itu nyata. Semuanya nyesel. Nanti pada akhirnya akan tertutup, semua akan mendapatkan haknya masing-masing.
Barulah setelah tertutup, falamma qudiyal amr qala syaitan, ketika pintu surga dan neraka itu sudah tertutup, baru syaitan akan tampil memberikan ceramah, khutbah. Dia sudah ketutup, Pak. Dia khutbah di depan teman-temannya di neraka. Falamma qudiyal amr. Ada yang mau dengerin nggak di sana? Kalau denger di sana berarti masuk neraka. Ya. Di surat Ibrahim apa kata Allah? Ayat ke 22. Walamma wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Nah, itu dia, syaitan berkhutbah tuh, Pak. Udah lengkap pasukannya di neraka semuanya. Keputusan Allah telah selesai. Yang harus dikeluarin, udah selesai. Nah, dia ngoceh dia, Pak. Dia ngomong. Gitu. Coba lihat surat Al-Ma'arij ayat ke-11. Apa kata Allah? Yubassarunahum. Ya. Kita itu akan saling pandang besok. Akan saling pandang. Di ayat 10-nya Allah bilang apa? Wala yas'alu hamimun hamima. Enggak akan saling tanya satu dengan lainnya. Padahal lihat. Apa? Kelihatan. Saling lihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Lihat, Pak, hari itu orang tua akan tega, ya, kepada anak yang dulu dia gendong-gendong, yang dia timang-timang. Kalau orang tua hari itu dihukum sama Allah. Yawaddul mujrimu, orang-orang berdosa di hari itu, kalau diizinkan dia akan korbanin anaknya, anak tercintanya. Dia akan korbanin untuk apa? Keselamatan dirinya. Hari itu hari yang sangat menakutkan. Wa sahibatihi wa akhi. Bahkan enggak sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, istrinya, kalau perlu istrinya juga enggak apa-apa. Bakar aja istri saya. Yang penting saya keluar dari hukuman. Anak saya.
Ya, saudara-saudara saya. Masya Allah ya, hari itu. Kemudian apa kata Allah? Wa fasilatihi, fasilatihi. Orang-orang yang melindunginya selama di dunia, yang menaunginya, yang mendidiknya, yang mengasuhnya. Itu kalau Allah izinkan, ya Allah bakar aja bapak saya ya Allah. Ya Allah bakar saya ibu saya. Ya Allah bakar saja paman-paman saya ya Allah. Yang penting saya selamat. Terus kalau Allah izinkan, waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan kalau diizinkan ya Allah bakar semuanya, yang penting saya selamat. Hah? Bisa nggak? Apa kata Allah? Kalla, nggak mungkin itu bisa terjadi. Innaha ladha, nggak mungkin. Apa yang Anda inginkan di hari itu nggak mungkin. Jadi salah satu kondisi besok nanti di mana? Di hari kiamat, di neraka tuh begini. Seorang bapak sangat berkeinginan untuk mengorbankan siapanya? Anaknya, istrinya, kakaknya, orang-orang yang melindunginya untuk keselamatan dirinya. Yubassarunahum, mereka saling lihat. Wala yas'alu hamimun hamima. Orang dekat itu nggak akan saling bertanya satu dengan lain. Karena hari yang sangat menakutkan. Hari yang sangat mengerikan. Karena hari yang mengerikan, karena hari yang sangat mengerikan itu, karena itulah para sahabat hidup capek, letih. Bisa dipahami Pak? Untuk hari itu mereka rela capek, untuk hari itu mereka rela letih, untuk hari itu mereka rela gaptek, dan seterusnya. Itu Pak, untuk hari itu, hari yang sangat menakutkan. Kan nggak mungkin hari ini, kalau hari ini kita dengar bapak kita divonis masuk penjara, kita akan bilang apa? Saya aja yang masuk penjara kan? Kalau hari ini kita dengar anak kita masuk rumah sakit, divonis penyakit ini, ya Allah pindahin penyakitnya pada kita kan? Tapi di hari itu enggak, ya Allah anak saya aja. Ya Allah bapak saya aja yang masukin neraka, jangan saya. Ya Allah ibu saya aja. Gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.